Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'at ma ketika ketika Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz, Imra'atul Aziz mendengar bimakrihinna, dengan ghibahnya para wanita kepadanya, al-salat maka Imra'atul Aziz mengirimkan ilaihinna kepada mereka para wanita, wa'adadat dan Imra'atul Aziz menyiapkan lahunna untuk mereka para wanita mutaka'an tempat bersandar, maksudnya itu tempat untuk bersandar, kemudian di situ itu untuk makan, tempat makan ada sandarannya. Dan disiapkan pisau di situ itu. Dikatakan mutaka itu dikatakan karena mereka ini pengen enak-enakan di dalam makan, itu orang-orang zaman dulu gitu itu. Wa'adat atau yang dimaksud adalah mutaka itu adalah telanan juga bisa. Talenan. Wa'adat dan Imra'atul Aziz memberi kulla wahidatin setiap satu minhunna dari para wanita sikinan pisau. Wa qala dan Imra'atul Aziz berkata kepada Nabi Yusuf, "Ukhruj, keluarlah kamu alaihinna kepada mereka para wanita." Falamma ra'ainahuma ketika mereka para wanita melihat Nabi Yusuf, akbarnahu maka mereka para wanita mengagungkan Nabi Yusuf. Waqata'na dan para wanita mengiris-ngiris aydiyahunna tangan-tangan mereka. Waqulna dan para wanita berkata, hasya lillahi, maha suci bagi Allah, mahada ini bukan basyaran manusia, in hada ini bukanlah illa malakun kecuali adalah seorang malaikat karimun yang mulia. Mereka ini sampai mengiris-ngiris tangannya tanpa terasa, saking ketenggengan melihat ketampanan Nabi Yusuf. Dikatakan bahwa Nabi Yusuf dikasih separuh ketampanan. Jadi orang itu ya kalau sudah tawajuh melihat keindahan itu ternyata ya enggak terasa. Makanya kalau kita akan pernah melihat ya, pernah mendengar ceritanya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau ketika pulang dari perjuangan, beliau didapati dirinya itu kena panah, tubuhnya ada yang kena panah. Maka para teman-temannya pengen mencabutnya, tetapi beliau kesakitan, gak kuat dicabut anak panah ini. Akhirnya beliau sholat. Begitu sholat dicabut gak terasa. Nah, jadi artinya manusia itu ya bisa tuh kalau lagi konsentrasi, ketenggengan ya istilahnya, atau konsentrasi dengan satu perkara yang dia sangat kagumi itu, maka dia tidak akan terasa sakit, nggak terasa, dipanggil nggak dengar, ya kan? Kalau lagi nonton sepak bola dipanggil nggak dengar, seperti itu kan karena nggak terasa. Ya, jadi orang ngelamun juga begitu, ngelamun sing pol ngelamunnya itu juga begitu, dipanggil juga nggak dengar. Jadi nggak terasa itu bisa terjadi karena yang membuat terasa itu orang itu otaknya. Jadi kalau otaknya ini tidak dibuat terasa, ya nggak terasa. Otak itu yang merasakan sakit itu sebenarnya dari otak, bukan dari tangannya itu. Jadi yang merasakan sakit itu otak. Termasuk yang merasa melihat ini halus, ini semua panca indera itu hakikatnya itu yang merasakan otak. Maka panca indera itu akan hilang semuanya bila mana otaknya itu hilang. Ya kan? Coba aja kamu tidur.
Ya kan? Kamu tidur, ada orang datang nggak ngerti, ada orang nyaci maki kamu nggak dengar, ya. Nah, karena otaknya lagi tidur. Maka ketika ada dua malaikat yang datangi baginda Nabi sedang tidur, maka dua malaikat ini berbincang-bincang. Ini orang ini coba kamu buat permisalan mengenai orang ini. Untuk apa dibuat permisalan? Wong dia sedang tidur. Maka malaikat yang lain mengatakan dia itu jasadnya tidur tapi hatinya melek. Terus akhirnya malaikat yang lain satu lagi mengatakan permisalan orang ini adalah Nabi Muhammad SAW adalah seperti seseorang yang dia itu membuat selamatan di rumahnya, kemudian dia menyuruh seseorang untuk manggil orang-orang supaya datang ke rumahnya makan selamatan. Orang yang mau datang dia akan masuk rumah dan makan selamatan, makan makanan yang lezat di rumah itu. Orang yang tidak mau datang dipanggil sama pesuruh tadi, maka dia tidak akan masuk rumah dan tidak akan makan makanan di rumah itu, selamatan, kenduren. Maka malaikat yang satu lagi berkata, coba kamu takwili, wong dia ini tidur loh. Maka satu lagi mengatakan dia tidur itu zahirnya saja, jasadnya tidur tapi hatinya melek. Kalau Nabi itu jasadnya tidur tapi hatinya melek, hatinya tetap tidak tidur. Maka ditakwili. Jadi Allah ini membuat undangan untuk masuk surga, kemudian mengirimkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk memanggili orang-orang, ayo masuk rumah, ini ada selamatan, masuk surga, ini ada makanan di surga. Nah, akhirnya kan begitu. Yang mau datang maka akan masuk surga dan makan makanan di dalam surga. Yang tidak mau datang ya enggak masuk surga dan enggak akan makanan dalam surga. Sedangkan tidak ada pilihan lain selain surga kecuali neraka. Masalah-masalahnya itu. Itu artinya apa? Artinya itu kalau orang itu lagi tidur itu kalau adatnya orang biasa yaitu akalnya hilang. Ketika akalnya hilang dia tidak mendengar dan tidak bisa melihat, panca inderanya jadi apa itu tidak berfungsi lagi. Dan juga ketika dia ini lagi melihat Nabi Yusuf sampai lupa mana-mana, maka panca indera seperti orang mimpi itu. Sudah tidak melihat, semua panca inderanya jadi tidak berfungsi. Sehingga tangannya yang seharusnya merasakan sakit itu tidak sakit karena yang sebetulnya merasakan sakit itu kan otak. Nah, otaknya lagi konsentrasi ke satu titik yaitu kepada Nabi Yusuf. Makanya tidak bisa merasakan sakit. Qalat berkata imra'atul aziz fadalikunna, maka itulah alladzi lumtunani, orang yang kalian apa jenenge cela aku, yang kalian mencela aku fihi di dalam mencintai dia. Itulah orang yang kalian mencela aku karena aku mencintai dia. Walaqad rawatuhu, dan sungguh aku telah menggoda dia an nafsihi untuk menundukkan dirinya supaya ikut aku, taat kepada aku. Untuk diajak bermaksiat, fasta'asama, maka dia menolak. Wala illam yaf'al, bila mana dia tidak mau lagi ma'amruhu, apa yang aku perintahkan kepada dia untuk mentaati aku, diajak maksiat, la yusananna, sungguh akan dipenjara, sungguh dia akan dipenjara, maksudnya akan dibuat masuk penjara. Wala yakunana, dan sungguh dia akan menjadi minasaghirin, termasuk orang-orang yang hina. Sehingga para wanita-wanita itu, namanya wanita, ya Allah, maka dia itu malah berkata kepada Nabi Yusuf, ayo taat kepada
apa itu tuanmu ini, tuan wanitamu ini, nyonyamu. Taat kepada nyonyamu itu. Katanya gitu. Harus manut. Harus manut. Maka Nabi Yusuf berkata, qala rabbi sijnu. Qala Nabi Yusuf berkata, Rabbi wahai Tuhanku, asijnu penjara ahabbu lebih aku cintai, lebih mencintakan ilaiya kepada diriku. Mimma yad'unani daripada apa yang mereka ajak pada diriku ilahi kepada perkara itu, yaitu bermaksiat, berzina. Wa illa tasrif, bila mana engkau wa illa tasrif, bila mana engkau tidak singkirkan ani dari aku kaidahunna, tipu daya mereka, asbu maka aku akhirnya jadi condong ilaihinna kepada mereka para wanita, wa akun dan aku akan menjadi minal jahilin termasuk golongannya orang-orang yang bodoh mengikuti mereka itu. Insyaallah. Fastajaba, karena kondisi Nabi Yusuf ini kan kondisinya dijadikan seorang budak ya pada waktu itu ya. Jadi tidak bisa tidak, dia itu hanya kalah saja sama para tuannya dan nyonyanya, itu kalah aja. Akhirnya yang diminta Nabi Yusuf itu hanyalah penjara saja lebih aman. Ya Allah, nun penjara mawon aman gitu aja. Kalau aku sampai mengikuti para orang-orang bodoh ini, jadi bodoh juga nanti aku hari ini. Enggak ngerti agama orang ini. Jadi bodoh enggak ngerti agama. Fastajaba maka mengijabahi lahu kepada Nabi Yusuf doanya Nabi Yusuf, Rabbuhu Tuhannya Nabi Yusuf. Wasarafa maka Tuhannya yaitu Allah memalingkan, menyingkirkan anhu dari Nabi Yusuf kaidahunna, tipu daya para wanita. Jadi innahu sungguhnya Allah wa ya Allah as-sami'u, yaitu zat yang maha mendengar perkataan atau maha mendengar doa, ala alimu lagi maha mengetahui dengan segala perbuatan. Masya Allah. Nah, di mana-mana itu ya Imra'atul Aziz, di mana-mana juga ada sekarang ini. Iya kan? Kadang-kadang Imra'atul Aziznya itu ya di jalan-jalan. Iklan-iklan itu Imra'atul Aziz tok itu. Iklan sabun Imra'atul Aziz. Iklan sampo Imra'atul Aziz. Iklan mobil aja loh Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz saiki iklan di mana-mana. Bahkan sudah enggak di mana-mana itu saja, dalam hati kita itu juga ada Imra'atul Aziz lagi. Ya repot ada ini gitu. Makanya kalau sudah ada makernya Imra'atul Aziz datang itu langsung dari madallah, a'udzubillah, minta perlindungan kepada Allah. Insyaallah ya. Setan itu ya bisa ditolak dengan doa. Setan itu ya dengan doa. Terus lawannya itu dengan doa, namanya setan. Dan setan itu tidak akan berhenti-henti terus menggoda manusia. Makanya bisanya hanya doa. Doa di antara ini kan masalah kemaksiatan begini ini yang membuat orang itu lupa dalam Al-Quran, lupa hafalan, lupa ilmu ya dari kemaksiatan seperti ini. Kemaksiatan ini membuat lupa. Karena maksiat itu akan menghitamkan hati yang hitam ya lupa Al-Quran. Akan menghitamkan hati. Nah, zikir itu menerangi hati. Banyak zikir, hati tambah terang. Mengingati Allah. Nah, banyak bermaksiat, hati tambah gelap. Nah, doa kepada Allah SWT supaya dijaga. Tidak henti-hentinya kalau kita ini sholat selalu dikasih petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiap rakaat kita membaca itu. Karena apa? Kita ini hanya bisanya doa. Ini musuh itu enggak karu-karuan kating keleper di sekitar kita ini.
Ada musuh zahir dan juga ada musuh batin, yaitu setan, itu yang tampak ataupun yang enggak tampak. Kalau enggak, bisa terjadi orang itu hari ini masih beriman, pagi-pagi iman, sore-sore sudah lepas imannya. Sore-sore masih beriman, pagi-pagi sudah lepas imannya. Makanya itu harus hati-hati, selalu minta perlindungan kepada Allah. Wong kita ini mau membaca Al-Quran saja itu diperintah untuk membaca ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonir. Orang baca Quran saja itu juga masih diganggu oleh setan. Makanya baca ta'awud, doa dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma arhamna sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alih baina qulubi ummati sayyidina Muhammad Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad Allahumma asbin sultanan nasira sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah.